Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin di video sebelumnya kita mendengarkan ceramah dari Habib Hanif Alatos, sekarang kita mendengarkan pernyataan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab terkait pemilu nanti di tanggal 11 Februari. Seperti apa pernyataannya? Oke, sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya selamat menyimak video ini. Oke, kita lihat videonya. Putusan Ijtima Ulama udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup. Dari sebelum Ijtima digelar saya udah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses Ijtima Ulama dan saya akan mendukung putusan Ijtima Ulama. Putusan Ijtima Ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami dan saya ingin mendengar langsung dauh daripada Habib Rizik terkait pilpres. Ya mungkin ada istilah waktu mayu'lamu jaizun, melihat putu depan itu sudah begitu, sudah ada, saya yakin bahwa Habib Rizik ada di situ. Namun saya terkait pilpres ingin tahu langsung daun daripada Habib Rizik kepada siapa begitu. Kalau enggak istilah enggak disiku, mohon langsung apa? Saya ingin tahu. Mohon sekali kepada Habib Rizik biar saya sam'an wa ta'atan ikut apa yang Habib Rizik apa namanya pilih, biar saya tahu. Baik, kemudiannya yang berikutnya ya ikhwan, bagi semua yang ada di sini, apapun partai Anda, saudara, apapun partai Anda, kalau Anda bingung di dalam memilih siapa yang dipilih, jangan lupa istakhir rabbak wastafti galbak. Artinya istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Kadang-kadang orang di sekitar kita bilang orang ini jelek, tapi hati kita bilang orang ini bagus, saudara. Nah, sementara banyak orang yang bilang jelek. Nah, jangan terlalu yakin dengan pendapat kita sendiri. Kalau memang di sekitar kita banyak sekali yang bilang orang itu jelek, tapi kita yakin bagus, maka istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang ini baik apa enggak ya Allah. Karena menurutku nih, pandanganku orang ini baik ya Allah, tapi banyak orang kanan kiri bilang dia jelek ya Allah. Nah, tolong beri putusan kepadaku. Nah, jadi istakhir rabbak wastafti galbak, mohonlah petunjuk, pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta fatwa kepada hati nurani kita. Nah itu, jadi kalau Anda sudah istikharah, Allah tunjukkan pilih si A atau si B, Anda mantap, silakan pilih, itu hak Anda. Nah, jadi karena memang dalam pemilu besok nggak ada yang berhak untuk maksa kita milih si A atau milih si B, saudara. Nah, walaupun ada fatwa dari ulama yang memfatwakan pilih si A atau pilih si B, fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu bukan putusan hakim, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, jadi fatwa itu bisa menjadi salah satu referensi kita. Nah, di dalam apa? Di dalam beristikharah. Nah, di dalam mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan, oh kata Kiai Anu begini, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini. Ini kan jadi referensi kita. Oh kata masyarakat begini, ini kan jadi referensi kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Itu yang saya mau sampaikan tadi ya kawan. Karena tadi beliau, kita punya tamu yang kita hormati ini, juga menyampaikan kan ada nih kata hati saya si fulan nih. Sedangkan menurut orang lain nggak bagus, menurut saya bagus. Maka kalau itu persoalannya, istikharahlah, minta petunjuk pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baik, kemudian kalau ada yang menanyakan bagaimana sikap saya di depan ini, saudara.
Nah, saya sudah sampaikan dari sebelum ijtima. Nah, saya pikir nggak perlu saya ulangi lagi tuh. Nggak perlu berkali-kali saya ulangi. Sebelum digelar ijtima ulama, 1 bulan sebelum ijtima ulama digelar di Jakarta, saya sudah sampaikan berkali-kali di majelis ini. Pada saat pernikahan saya punya putri di sini. Kemudian pada saat wawancara dengan Bang Refli Harun, saya sudah sampaikan bahwa saya insya Allah akan istiqomah konsisten mendukung putusan ijtima ulama. Nah sekarang kan umat udah tahu putusan ijtima ulama, udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup dari sebelum ijtima digelar saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses ijtima ulama dan saya akan mendukung putusan ijtima ulama. Putusan ijtima ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Nah, saya punya mantu Habib Hanif, Habib Muhammad, saudara Habib Alwi, saudara di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami akan mendukung ijtima ulama. Saya rasa jelas itu jawabannya. Nah, jadi jangan minta Habib hari ini kita deklarasi bareng. Iya, yang punya partai aja nggak bisa minta kita deklarasi bareng. Jangan. Sebab walau bagaimanapun juga, saya ini guru, saya ini ustadz, saya ini dai, saya ini ngajar, saya punya murid di mana-mana, macam-macam juga pilihannya ya ikhwan. Jadi artinya saya boleh punya pilihan tanpa harus menyakiti murid-murid saya yang punya pilihan berbeda. Nah kalau saya punya murid jamaah pilihannya sama dengan saya, alhamdulillah. Nah dan nggak sampai di situ, sebetulnya baliho yang di belakang orang udah paham. Nah, nggak perlu disuarakan lagi ya kawan. Kalau masih pakai suara lagi ya opo iki. Kadang-kadang orang penasaran, mesti bersuara, mesti teriak Allahu Akbar, gak mesti. Kira-kira ada yang lihat di belakang nggak baliho? Kira-kira dari situ paham nggak? Ya kalau nggak paham sih kelewatan. Ini kebetulan ada Bang Egi, kalau nggak paham juga digugat aja Bang Egi. Nah itu yang bisa kita jawab, dan memang tadi sudah disampaikan ya ikhwan. Ada partai-partai yang mendukung calon yang berbeda, tapi masa di bawahnya nggak ikut partai banyak. Bahkan ada satu partai yang pengurus pusat sama pengurus daerahnya beda. Pengurus pusatnya ke kiri, pengurus daerahnya rame-rame deklarasi ke kanan. Ada yang begitu? Ya itu namanya dinamika politik, saudara. Nah mestinya partai-partai yang ke kiri kemudian masanya di mana-mana ke kanan, mestinya itu partai sadar, mestinya tahu diri. Nah, ini kok supirnya ke kiri, ini buntut ke kanan semua. Itu kan kereta tuh, kalau lokomotifnya ke kiri terus gerbongnya ke kanan, terbalik gak pada? Terbalik saudara, itu bisa tenggelam tuh partai yang begitu tuh. Hati-hati ya kawan. Sebab kalau bisa terbalik tuh, coba kita lihat kereta, lokomotifnya mau ke kanan tapi gerbongnya mau ke kiri semua. Apa yang terjadi? Terbalik sama lokomotifnya ya ikhwan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan ceramah dari Habib Rizik Syihab, yang mana nanti di tanggal 14 nanti beliau sudah menyampaikan bahwa beliau tidak perlu koar-koar lagi atau menyampaikan yang teriak-teriak lagi tentang siapa calon pemimpin yang dipilihnya. Tentunya beliau sudah mengikuti hasil istimewa ulama kemarin, yang mana yang terpilih yaitu dengan nomor 01 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kita doakan juga Habib Rizik Syihab, yang nonton juga, saya juga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, semua dilancarkan segala rezekinya. Jadi intinya kita pilih sesuai hati nurani kita, tetapi
kalau kita tidak tahu apa gimana, kita harus mengikuti ijtima ulama itu, yang mana ulama pun itu sebagai pewaris para nabi, yaitu ulama-ulama yang benar, yang lurus ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita udah nggak bisa milih, ingin bingung, kita ikuti para ulama. Dan mudah-mudahan siapapun yang nanti terpilih, semoga Allah panjangkan umurnya dan bisa berdampak positif buat kedepannya, khususnya bagi masyarakat Indonesia, agar semuanya sejahtera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.